Tabi pun. Ya pun. Bapak Ibu yang kami hormati, tapi mohon maaf hari ini beliau Bapak Helmi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kenikmatan, keberkahan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat bersama hadir di ruangan lab ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 9, di mana diseminasi ini akan diberikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pringsewu, Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Samsiati. Tugas yang diberikan ini adalah bagaimana kita memberikan tentang pemahaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan kita. Bapak Ibu, selawat beserta salam juga marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Dalam 1 jam ke depan, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadir di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dan marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya kami mohonkan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah, beliau Ibu Haji Samsiati, untuk memberikan sepatah dua patah kata dan motivasi untuk saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 9 dan kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pringsewu. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu Dewan Guru UPT SMP Negeri 1 Pringsewu yang insya Allah pada pagi hari ini diberikan segala nikmat berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Utami Dewi, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Mudah-mudahan nanti sampai dengan selesai menjadi guru penggerak semuanya diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan dapat menularkan segala ilmu yang didapat dari guru penggerak ini. Dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu guru yang masih muda-muda ini terutama, ayo bersama-sama kita mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa kita harus selalu maju, bergerak maju dalam rangka mendidik putra putri generasi penerus bangsa dengan seluruh ilmu, seluruh kekuatan, seluruh talenta dalam mengajar dengan berbagai metode. Karena di guru penggerak ini dianjurkan untuk menggunakan metode apapun, yang penting anak mengerti, anak enjoy belajar, dan anak bisa mengikuti dengan tidak merasa terpaksa.
dari enjoy mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan metode-metode yang baru, trik-trik yang baru. Mudah-mudahan peserta didik kita menjadi lebih senang belajar bersama Bapak Ibu guru. Itulah tujuan dari guru penggerak ini, dengan metode-metode baru, trik-trik yang baru. Anak-anak bisa lebih memahami dari ilmu yang didapat dari guru yang bersangkutan. Kemudian kepada Bapak Ibu guru yang sudah senior, mohon supportnya juga. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Tami Dewi. Ya. Mudah-mudahan dalam mengikuti kegiatan ini selalu semangat ya Bu ya. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti undangan ini. Mudah-mudahan walaupun kita sudah senior, ada yang sudah mau pensiun, tapi tetap kita belajar. Katanya belajar itu sepanjang hayat, kata Bung Sawaila. Jadi apapun nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Tami Dewi, mudah-mudahan walaupun kita sudah hampir purna, tetap bermanfaat bagi kita semuanya. Itu saja Bu Tami dan rekan-rekan Dewan Guru yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat walafiat sampai di akhir hayat nanti. Amin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Intinya Bu Tami yang berada di ruangan ini, walaupun yang tidak sempat hadir, memberikan support sepenuhnya. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi lebih menyukai belajar matematika. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatul gharib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Samsiati yang telah memberikan dorongan, motivasi dan support untuk saya pribadi selaku CGP dan kepada Bapak Ibu untuk kita bergerak, kemudian tergerak dan menggerakkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izin Ibu Haja Samsiati, saya coba menyampaikan diseminasi dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih Ibu. Baik Ibu yang saya hormati, berikut ini adalah diseminasi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, di sini saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9, utusan dari SMP Negeri 1 Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Dan kita berharap di angkatan 10 beliau Ibu Leli Dayati, Bu Leli Dia, Mbak Karisa, beliau Bu Leli Dia adalah calon guru penggerak di angkatan 10. Kita berharap pengumuman akan segera keluar dan nama beliau ada di angkatan tersebut. Kemudian di angkatan 11 juga ada yang sudah submit, Bu Rufaida, Bapak Helmi, Bu Yeti, Bu Nurelawati Umaini. Jadi masih ada 4 lagi kawan kita yang berkesempatan untuk mengikuti guru penggerak. Baik Ibu, di sini saya mencoba bagaimana kita menyebarkan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat yang pada hari ini hadir, di mana budaya positif kita awali dari pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya pendidikan begitu bagus, begitu mulia, begitu indah dalam bahasanya, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa mengibaratkan siswa kita adalah sebagai
bulir-bulir jagung. Dan kita, guru ini adalah sebagai Pak Tani. Diibaratkan bahwa Pak Tani inilah yang akan menumbuhkan bulir jagung itu akan menjadi baik, atau bulir jagung itu akan tumbuh dengan tidak baik, atau bahkan tumbuh di tengah belukar, atau bahkan bulir jagung itu akan menjadi kerdil, menjadi tidak sehat, menjadi tidak tumbuh dan tidak maksimal untuk mendapatkan panen yang bagus. Murid sebagai bulir jagung yang kita tanam di tempat dengan pengairan yang bagus, kemudian dengan sinar matahari yang bagus, dan perlakuan dari kita, dari guru, dari Pak Tani itu. Bagaimana kita memperlakukan siswa dengan baik sehingga dia menjadi atau terbentuk karakter yang bagus dengan kemampuan kognitif mereka, pengetahuan mereka, intelijensi mereka yang akan kita tumbuhkan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, sehingga yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, bahwa manusia, anak itu terlahir dengan kodrat yang dimilikinya. Kalau dulu kita bilang bahwa anak adalah terlahir dengan kertas kosong, ternyata Ki Hajar Dewantara mengatakan anak tidak terlahir sebagai kertas kosong, tetapi anak terlahir sebagai anak yang sudah memiliki garis samar. Dan tugas guru ini, tugas kita adalah mempertebal garis samar yang ada di kertas ini. Berarti bahwa anak adalah mempunyai kodratnya, mempunyai bakatnya, mempunyai kemampuannya masing-masing. Dan ini harus kita hargai. Tugas kita adalah menebalkan. Anak kita bernama A, dia menyukai seni. Dari lahir dia sudah ada guratan seni di dalamnya. Si B, dia menyukai matematika, ada guratan di dalamnya kemampuan untuk mengerjakan matematika. Tugas kita sebagai guru matematika menebalkan kemampuannya. Tugas kita sebagai guru seni adalah menebalkan kemampuan seninya. Inilah yang dimaksud bahwa anak memiliki kodrat yang harus kita kembangkan. Kemudian pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat yang kita adopsi, yang bisa kita bawa ke sekolah, yang masih mempunyai nilai-nilai luhur yang ada dan tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya barat. Artinya kita juga sebagai guru bisa mengendalikan anak-anak kita untuk memahami budaya mana yang bisa kita terapkan di sekolah yang masih memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tentunya nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Kemudian pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diturunkan dan diwariskan. Dengan anak yang sudah nantinya akan terwujud mempunyai karakter yang berbudi pekerti dan mempunyai etika yang baik, maka dia akan bertumbuh sebagai nilai kemanusiaan yang nantinya dapat diwariskan, diturunkan kepada anak-anak kita nantinya. Ketika kita sudah mempunyai karakter yang tegas, karakter yang sudah terbentuk sebagai karakter yang bisa dicontoh, maka akan diwariskan kepada anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, dalam budaya positif kita mengenal dengan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mohon maaf, itu bukan kebijakan tapi kebajikan universal. Baik, untuk mengetahui nilai kontrol yang ada di kita, saya akan membagi Bapak Ibu menjadi 5 kelompok. Boleh berhitung dari Ibu Sawailah. Berhitung, Ibu dimulai dari angka 1. Bu Indah? 3, 4, 5, 1, 6, 7, 9. baik. Silakan Bapak Ibu berkumpul yang ganjil dengan yang ganjil, yang genap dengan yang genap, membentuk 5 kelompok, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Berarti 1 dengan 3, Bu Sawailah dengan Bu Indah, 2 dengan 4, Bu Peri dengan Bu Leli, selalu bestie dia. Kemudian
5 dengan 7. 4 dengan 6. Berarti sisa 2 ya. Terakhir Bu Abi, Bu Siti, Bu Misnur dengan Bu Abi. Yang benar dapat apa yang benar? Yang benar saya dapat apa gitu. Tapi kalian pilih dua aja mau buka. Ya silakan. Ibu Ati bergabung dengan Misnur. Jajannya dilepas kamar. Baik Ibu, kita akan mencoba dengan ada clue-nya yang kita coba di sini. Bapak Ibu, Anda adalah A. Baik, Anda adalah A dan Anda adalah B. Jadi Bu Indah adalah A, Bu Sawailah adalah B. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut. Tenaga Anda begitu kuat untuk yang ada di tangan Anda begitu kuat untuk kehidupan Anda. Tugas yang B, Bu Sawailah, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bu Indah. Ya, teman B, Bu Sawailah, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, bahkan menawari Anda dengan sesuatu, mungkin uang atau traktiran atau apapun, supaya Bu Indah membuka kepalanya. Baik, berarti ibu yang di sebelah kanan mengepalkan tangan, kemudian ibu yang di sebelah kiri mencoba dengan segala cara untuk mengepalkan tangannya, untuk membuka kepalan tangan itu. Baik, 2 menit saya persilakan, dimulai dari sekarang. Bayangkan di kepalan tangan Bu Enda, Bu Erni, Bu Gusini, Bu Lila, dan Bu Ati adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh diambil. Karena ini adalah sesuatu yang sangat ibu pertahankan. Dan ibu yang persilakan dengan segala macam cara agar bisa terbuka kepalanya. Baik, kita lihat apakah ada kepalan tangan yang terbuka. Baik, Bapak Ibu, kita lihat, kita beri tepuk tangan untuk Bu Siti dan Bu Sawailah. Oh, Bu Haryati, Bu Siti dan Bu Haryati. Ternyata Ibu, Bu Haryati berhasil membuka kepalan tangan Bu Gustini. Bu ya, karena di sini Bu Haryati boleh membuka dengan berbagai cara, memarahi, menggoda, menggelitik, mengintimidasi, nawari uang. Bu Haryati, tadi cara ibu bagaimana untuk membuka tangan Bu Gustini? Dengan jalan merayu. Dia ngantar. Dirayu nggak bisa, kemudian dipaksa. Ternyata kekuatan tangan Bu Haryati lebih dari tangan Bu Gustini ya, sehingga kepalan tangan Bu Gustini yang begitu kuat, yang di dalamnya ada sesuatu yang menurut Bu Gustini sangat berharga, bisa dibuka oleh Bu Haryati. Baik, tetapi kita lihat pertanyaan pemantiknya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan? Tadi Bu Gustini membuka. Mengapa? Apa alasan Bu Gustini membuka kepalan tangan Bu Gustini? Sakit. Karena dipaksa dibuka, terus dicampur digelitikin. Dirayu belum membuka. Begitu dipaksa akhirnya terbuka. Tapi Bu Gustini gak ikhlas. Pada dasarnya Bu Gustini gak ikhlas. Baik. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa dan apa alasan menutup kepalan tangan tadi? Tentunya ada sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang berharga. Yang ketiga, sesungguhnya siapakah yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan?
Bu Gustini atau Bu Haryati? Yang menggenggam tangannya. Yang menggenggam tangan Bu Gustini yang memiliki kendali. Betul? Betul. Artinya kita sendirilah yang mempunyai kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita tergantung pada diri masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar manusianya atau kebutuhan dasar kita. Bu Gusti ini tadi memegang dengan erat, dia mengontrol. Saya tidak akan melepaskan genggaman tangan saya karena Bu Gusti ini punya kebutuhan dasar Bu Gusti ini. Saya nggak akan lepas karena ini sangat berharga buat saya. Bagaimanapun saya nggak akan lepas. Artinya mau membuka atau menutup itu ada kontrolnya di diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, ini adalah teori kontrol dari yang disampaikan oleh Stephen bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ini adalah stimulus responnya. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan dan berpikir menang kalah. Tetapi pada teori kontrol yang sesungguhnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Makanya tadi kontrol ada di tangan kita karena kebutuhan kita berbeda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan kolaborasi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Inilah teori kontrol yang dikemukakan yang ternyata pada teori kontrol ini mengedepankan bahwa kontrol ada pada diri kita dengan memandang bahwa apa yang kita lakukan mempunyai tujuan, kemudian kita mempunyai gambaran yang berbeda bahwa kita berbeda dengan orang lain, tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Berarti kita tidak bisa mengontrol murid kita dengan kehendak kita sendiri. Berarti anaklah yang mempunyai kontrol. Dia mau terbuka atau tertutup, dia mau maju atau tidak, salah satunya adalah dikontrol anak itu, bahwa dia harus mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri sang murid sendiri untuk bisa mengembangkan potensinya, untuk bisa maju, untuk bisa membuka kepala tangan. Jadi sebagai guru ternyata kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Kalau tadi Bu Haryati dengan memaksa menggelinting kemudian kekuatan tangan Bu Haryati membuka tangan Bu Gustini, ternyata kita tidak bisa memaksakan itu dengan murid kita. Itulah yang dimaksud dengan teori kontrol. Kemudian Ibu, pada budaya positif kita ada 7 tingkatan di mana kita akan menuju pada budaya positif. Yang pertama adalah disiplin, kemudian teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi atau 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Satu persatu akan kita lihat. Disiplin positif dan kebijakan universal. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, motivasi dalam diri. Kemudian kebajikan universal yang kita laksanakan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya nilai dari kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia saat ini dikenal dengan apa Ibu yang sedang kita laksanakan di kelas 7 dan kelas 8? Profil pelajar Pancasila. Baik, profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Ibu, profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, Nalar kritis. benar kritis.
please. Gotong royong. Lagi coba. Apalagi? Profil pelajar Pancasila. Bertanggung jawab, bertakwa kepada baik. Kita buka profil pelajar Pancasila dari nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis, betul. Bergotong royong, betul. Mandiri, berkebenekaan global dan kreatif. Inilah nilai kebajikan yang kita laksanakan. Kita sudah memulainya 2 tahun ini ya Bapak Ibu ya, tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu pernah menghukum siswa? Bu Gusti, saya tanya Bu Peri deh. Bu Peri pernah menghukum siswa? Contohnya apa Bu saat menghukum? Kalau misalkan dia ngobrol, Ada siswa yang mengobrol saat Bu Peri menjelaskan. Kemudian Bu Peri menghukum dengan cara suruh ngobrol di depan. suruh ngobrol di depan. Menghukum anak. Adi mengobrol di kelas. Kemudian Bu Peri menyuruh Adi ke depan kelas dan ngobrol sama temannya tadi. Mesti lebih dari seorang kan? Ya. Lagi ke depan, suruh ngobrol di depan. Suruh ngobrol di kelas, di depan. Menurut ibu-ibu yang lain yang dilakukan Bu Peri, apakah itu hukuman? Hukuman menurut Bu Peri. Bu Miss Nur pernah contohnya? Saya minta dia untuk mengucapkan beberapa kosakata yang tingkatannya agak sulit di depan kelas. Mengucapkan kosakata yang tingkatannya lebih sulit di depan kelas karena dia tidak mengerjakan hafalan yang Ibu kerjakan. Dia tidak ikut latihan pronunciation. Oh, dia tidak ikut, murid itu tidak ikut latihan pronunciation. Bu Miss Nur menghukum anak itu untuk melakukan hafalan pada tingkat lebih tinggi. Bukan hafalan, tapi mengucapkan. Mengucapkan. Pronunciation dia dipanggil ke depan, kemudian dia ucapkan yang Dipanggil ke depan lagi, dipanggil depan kelas lagi. Baik, Bapak Ibu. Teori motivasi bahwa kita akan mengetahui apakah itu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ternyata bahwa pada motivasi manusia dalam berperilaku itu adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang kita lakukan? Biar saya nggak dihukum, biar saya nyaman, saya menghindar dari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berperilaku baik, saya ingin mendapatkan penghargaan. Mungkin kalau kita mungkin dari atasan kita, dari rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu, jika itu didasari untuk mendapatkan imbalan, tentunya perilaku yang kita lakukan itu hanya sekedar ya sudah, biar dapat reward, biar dapat pujian dari kawan, biar dapat pujian dari atasan. Tetapi akan menjadi sangat lebih berarti jika kita lakukan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Kita melakukan mungkin yang pembina Olimpiade, Bu Endah melakukan bimbingan terhadap siswa-siswinya sampai ke tingkat nasional. Ketika Bu Endah motivasinya hanya untuk mendapat penghargaan, maka setelah saya mendapat penghargaan dia tidak akan bergerak lagi. Tetapi yang dilakukan Bu Endah, motivasinya adalah dia ingin menghargai dirinya sendiri. Bu Endah menghargai dirinya sendiri dengan kemampuannya mendidik anak-anaknya untuk bisa menjadi prestasi sampai tingkat nasional. Dengan nilai yang Bu Endah percaya. Bu Endah percaya bahwa nilai yang Bu Endah tanamkan ke siswanya itu akan membekas di hati siswanya dan akan menjadikan anak itu untuk menjadi seorang yang terus berjuang untuk selalu berprestasi. Betul Bunda ya? Sekarang kita lihat Afina. Apakah Afina di SMA terus berkembang? Bu Indah, Pak Indah terus berkembang. Setelah
juara nasional, ternyata nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bu Indah itu sampai di SMA masih dipakai oleh Afina. Terima kasih Bu Indah, kita kasih tepuk tangan kepada Bu Indah. Sudah melaksanakan motivasi pada diri dengan item yang ketiga, motivasi yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk kepada yang disampaikan tadi, Mbak Peri, Bu Ferry, Miss Nur melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Sekarang kita bicara ke hukuman dan konsekuensi dulu Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena dia menggunakan masker tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tidak pakai masker, dia disuruh lari push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Memperbaiki struktur kelas yang telah dirusak. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman di kelas. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Pinter. Kita kasih tepuk tangan dong. Ternyata Ibu, inilah yang sering kita lakukan. Hukuman itu menyakitkan bagi siswa, tidak nyaman untuk murid atau siswa dalam jangka waktu yang panjang. Murid merasa akan tersakiti. Ketika saya Utami Dewi disuruh Miss Nur mengangkat kaki ke depan, kemudian saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali, apakah meninggalkan bekas di hati Utami dalam jangka waktu yang panjang? Iya. Bahkan sampai nanti kita tua, kita ingat saya dulu dihukum Miss Nur, suruh berdiri pakai kaki satu, betul ya Bu ya? Ya, itulah hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek, murid dibuat tidak nyaman, tetapi ini sudah menjadi kesepakatan. Sudah menjadi kesepakatan antara guru dan murid. Jika kalian tidak melakukan ini, maka akan ini. Terjadi kesepakatan. Kalau hukuman bisa serta-merta terjadi, tidak ada kesepakatan, kemudian menyakitkan, kemudian memberi kesan tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, inilah Ibu hukuman dan konsekuensi yang perlu kita pahami, yang ketika nanti kita dengan siswa, dengan murid itu akan lebih memahami bahwa kita harus di posisi apa. Apakah kita selalu harus dalam posisi penghukum, atau kita melaksanakan konsekuensi, atau restitusi. Adalah pilihan, di mana pilihan itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang dan murid mendapatkan penguatan. Nah, kita mulai masuk ke restitusi. Sebelum masuk ke restitusi, kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan adalah sebagai kebajikan universal yang menekankan pada motivasi seseorang dari dalam, sehingga dia akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan terus tanpa makna. Baik, Ibu, kalau di kelas keyakinan kelas yang sudah berjalan di kelas kita selama ini, apakah sudah Ibu lakukan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian dijalankan bersama untuk menjadi sebuah kesepakatan bersama? Sudah? Ibu Miss Nur sudah melaksanakan keyakinan kelasnya? Sudah. Nilai kebajikan apa yang Ibu Nur tanamkan di kelas dalam yang membuat keyakinan kelas itu? Kalau kelas ketika saya masuk kelas
Baik, berarti nilai kebajikan apa yang Ibu tanamkan di kelas itu? Kelas tidak boleh kotor. Tidak boleh kotor, berarti menjaga kebersihan. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya adalah kita semua, guru dan siswa, menjaga kebersihan kelas. Ibu Ida, nilai kebajikan apa yang pernah ditanamkan di kelas Ibu? Selain tadi menjaga kebersihan kelas. Misalnya kalau pas pelajaran berlangsung, konsekuensinya harus mengikuti semuanya. Kalau yang tidak mengikuti boleh keluar. Baik, ketika Ibu Indah sedang memberikan materi, maka siswa harus menghargai. Betul Bu ya? Berarti nilai kebajikan apa yang Ibu tanamkan di situ? Menghargai orang lain. Baik Ibu, inilah keyakinan kelas yang nantinya akan kita buat di kelas kita masing-masing. Mungkin di sini Bapak Ibu juga sebagai wali kelas, buatlah keyakinan kelas di kelas nanti yang menjadi kesepakatan bersama dan akan dilaksanakan bersama. Di dalamnya adalah mengandung nilai kebajikan yang diinginkan di kelas itu. Baik, saya mencoba membagikan kertas kepada Bapak Ibu. Misalkan 10 orang ini adalah siswa kita dan akan mencurahkan pendapat tentang bagaimana bagaimana keyakinan kelas itu akan dibuat. Terserah Bapak Ibu membuat sesuai dengan Bapak Ibu inginkan kondisi di kelas. Kami bagikan. Boleh dituliskan Ibu? Keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu inginkan? Kalau misalkan kita sebagai murid, kita ingin seperti apa kelasnya? Ya, kita adalah murid yang menginginkan terbentuknya keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Jadi guru apa jadi murid ini? Kita hari ini sebagai murid. Ya, kita misalkan ini adalah murid kelas 91. Ibu adalah murid 91 yang menginginkan apa di kelas 91 itu? Keyakinan kelas seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau tadi misalkan kita satu sudah membuat keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan kelas, dengan nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Kemudian tadi ada lagi setiap ada guru yang sedang menjelaskan, maka murid harus memperhatikan. Kebajikan yang dibuat adalah menghargai, atau nilainya adalah saling menghargai. Sekarang silakan Ibu buat sebagai murid yang menginginkan keyakinan kelasnya bisa jadi kesepakatan bersama di kelas itu. Yang sudah boleh ditempel ke depan. Ya silakan Ibu Peri, boleh ditempelkan di sini di keyakinan kelas kita. Ibu Sawaila, ini adalah sebagai murid kita yang paling teladan. Ya boleh Bu, kita taruh di situ. Baik, kemudian Ibu Peri sebagai murid ini. Nak Ferry ini adalah yang gak pernah bolos ini, rajin. Kemudian Nak Gustini, itu yang suka jajan dengan Pak Mas Edi. Nak Leli, ini yang suka minum es di kelas ini. Nah ini Nak Haryati, yang suka naruh sampah di laci meja. Nah ini Nak Nur, ini yang biasa nyimpenin pulpanya kawan. Jadi Nak Lila ini yang bolak-balik ke kamar mandi, bolak-balik izin ke kamar mandi. Kemudian Nak Anti ini yang
belusukan. Oh rajin. Nah Ati ini rajin selalu memberikan kawan-kawannya mengingatkan untuk sholat tepat waktu ini. Ya, baik, sudah semua ya? Sudah menyebar semua? Sudah. Nah Ibu, inilah keyakinan kelas yang nantinya akan dibuat oleh murid kita. Kita setelah menerima curah pendapat ini dari murid, maka kita akan meneliti satu persatu. Jika ada yang sama, boleh kita clearkan satu. Dan nantinya akan mengerucut menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati. Setelah itu baru Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menandatangani. Karena keyakinan ini bukan keyakinannya hanya punya Bu Ati saja, hanya punya Bu Indah saja, tapi sudah jadi keyakinan bersama. Jadi menjadi tanggung jawab bersama. Kita cek. Belajar menyenangkan, tidak ribut. Kemudian kalau ada guru sedang tidak ribut saat guru sedang menjelaskan. Ingin kelas tertib, tidak ribut saat KBM berlangsung. Apakah ini sama? Sama. Berarti kita clearkan satu ya. Baik. Kemudian tidak ada bullying, saling menyayangi. Bukan sayang-sayangan tapi ya, saling menyayangi. Gotong royong ketika piket. Siswa tidak ketergantungan, tidak mencontek, mandiri. Menanamkan tanggung jawab menyelesaikan tugas oleh guru. Jika guru ada menjelaskan maka dia harus menghormati. Sama ya Bu ya? Keyakinan tidak membuli baik verbal ataupun non verbal. Sama ya? Tidak bully ya. Kita ambil. Tertib, disiplin, menghargai. Konsekuensi satu sama lain dimana disiplin dengan mengerjakan tugas sesuai tanggal pengumpulan. Oke. Coba kita bacakan satu persatu. Apakah ibu-ibu sudah yakin dengan keyakinan ini dan akan menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita laksanakan? Ingin kelas supaya tertib saat KBM berlangsung. Diterima? Terima. Gotong royong ketika piket. Ya. Tidak ketergantungan, dalam arti tidak mencontek. Ya. Kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya. Tidak membuli secara verbal maupun non verbal. Iya. Kemudian kenyamanan kelas, tertib, disiplin, menghargai. Ya. Kemudian adanya kedisiplinan kelas juga sesuai tanggal pengumpulan. Sama ya ini ya? Oke. Berarti dari keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas, ada yang kita clearkan dan kita menyepakati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyakinan kelas yang sudah kita buat dan akan kita laksanakan. Setuju? Setuju. Nah setelah seperti ini, nanti anak disuruh ke depan semuanya untuk menandatangani keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, itulah pemahaman tentang keyakinan kelas untuk kita laksanakan di kelas nantinya. Kita imbaskan ke kelas untuk anak bisa menghargai dirinya sendiri, menghargai kelas, menghargai orang lain, menghargai guru, dan tentunya dari nilai kebajikan itulah nanti akan menjadi pembiasaan, dan pembiasaan yang baik itu akan menjadi budaya positif di SMP Negeri 1 Pringsewu. Sudah bercurah pendapat. Kemudian ini Ibu, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu butuh bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pujian dan kesenangan, kebutuhan atas rasa senang. Ibu, pada murid kita ada 5 dasar ini. Ternyata selain untuk bertahan hidup, selain perlu makan minum, udara, kesehatan, dan sebagainya, anak kita butuh kasih sayang dan rasa diterima.
Mungkin pernah tidak kita pernah mengucapkan kalimat kenapa kamu masih melakukan hal itu? Mau jadi apa kamu? Ya Bu ya, iya. Kemudian kebutuhan atas kemampuan. Ketika anak sudah mendapatkan sebuah prestasi sekecil apapun, maka dia memerlukan pengakuan atas kemampuannya. Makanya kita sangat mengapresiasi ketika program sekolah di hari Senin, ketika anak ada yang mendapatkan prestasi, maka kita berikan pengakuan atas kemampuannya dengan cara yang baik, dengan cara tidak membandingkan dengan siswa yang lain. Mungkin kita selalu mengedepankan bahasa bahwa selamat nak atas prestasimu. Untuk anak yang lain, kalian pasti bisa. Ayo semangat untuk bisa sama-sama menjadi di posisi seperti ini. Tidak dengan selamat untuk A, terus B, kamu lihat nih teman kamu sudah begini. Selama ini kamu ngapain? Selama ini kamu tidur. Nah, itulah yang dimana kita memberikan penghargaan, tetapi tidak menyakiti yang lainnya. Kemudian kebebasan kebutuhan atas pujian. Pujian juga diperlukan kepada anak-anak kita dengan konsep yang tepat, dengan penyampaian yang tepat dan di waktu yang tepat. Kemudian kebutuhan rasa senang. Di kelas juga anak butuh kesenangan ya Bu ya? Baik, sekarang biar kita senang juga, Bapak Ibu boleh berdiri. Kita ice breaking sebentar. Baik, kita putar tangan kanan, kita putar tangan kiri, kemudian kita putar bersama-sama. Putar tangan kanan, putar tangan kiri, shalalalalalalalala. Coba, 1, 2, bersuara, 1, 2, 3. Putar tangan kanan, putar tangan kiri, shalalalalalalalala. Sekali lagi, putar tangan kanan, putar tangan kiri, shalalalalalalalala. Nah sekarang shalalanya sambil berputar, putarnya juga dengan gerakan. Yo, 1, 2, 3. Putar tangan kanan, putar tangan kiri, putar. Shalalalalalalalala. Kita kasih tepuk tangan. Bu Ferry bukannya senang lalu pusing. Jadi di sela-sela kita belajar juga anak membutuhkan kesenangan, di mana kita bisa memberikan ice breaking kepada anak-anak ketika anak-anak sudah mulai jenuh. Nah ini Ibu, yang kita tadi katakan sebagai 5 posisi kontrol kita. Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah? Penghukum, posisi guru sebagai penghukum adalah di mana kita memberikan hukuman fisik atau verbal, yang orang lain dalam menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah atau kita memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Contoh, ketika posisi guru, posisi kita sebagai penghukum adalah patuhi semua aturan atau awas. Ya, kamu selalu saja salah. Kemudian mau jadi apa kamu? Kemudian apa lagi Bu? Ketika kita di posisi penghukum, awas kamu kalau bandel. Ya betul, Miss Nur. Ketika di posisi penghukum, ketika di posisi penghukum, ketika di posisi penghukum, Bu Ati, ketika di posisi penghukum, silakan. Diberi soal lebih dari 1. Ketika dia tidak bisa mengerjakan, apa kalimat yang keluar, Bu? Kalau dia tidak bisa mengerjakan, diajari atau bisa diskusi kelompok dengan kalimat ketika Ibu dalam posisi menghukum. Iya. Oh iya. saja seperti itu. Kerjakan, ya. Ya, harus mengerjakan lagi dan lagi. Ya. Dicoba lagi. Oh iya, mungkin dalam posisi penghukum kerjakan soal ini. Kalau kamu nggak bisa, saya tambah soalnya. Gitu ya Bu ya, betul. Kemudian bisa lah posisi penghukum saat
kita di posisi itu seperti apa? Saya kasih satu latihan soal. Diberi satu lagi latihan soal. Ayo maju ke depan, kamu kerjakan di depan. Kalau nggak bisa, awas, gitu ya Bu ya. Baik, Bu Leli, dalam bidang prakarya, kalau nggak jadi patung, awas. Apa Bu Leli? Jadi ember. Kalau nggak jadi patung, saya tutup kamu jadi patung. Sampai tutup ya, kalau nggak jadi program ya harus tetap dicoba lagi. Iya, awas kalau nggak jadi bikin asbaknya, gitu ya Bu ya. Baik, itulah posisi penghukum Ibu, dimana kita kadang tidak menyadarinya kita melakukan itu dan ternyata kita ada di posisi penghukum sebagai guru. Kemudian pembuat rasa bersalah, dimana posisi ini guru akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah yang akan membuat keheningan, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Suaranya sih lembut, tapi dalam. Ibu sangat kecewa sekali dengan Muna. Contoh salah satunya. Kemudian gimana coba kalau sampai orang tua kamu tahu kamu berbuat begini nak? Anak dalam keadaan hening, kita dalam kondisi tidak marah-marah, tapi dalam buat anak itu dan menimbulkan rasa bersalah yang mendalam di diri anak itu. Pernah Ibu kita melakukan seperti itu? Pernah. Mau jadi apa coba nak kamu nak? Atau kamu gak kasihan sama orang tuamu nak, yang selama ini membiayai kamu? Terus dia jadi teringat, iya saya bapaknya dagang cilok, dagang keliling, kadang gak dapet rezeki, apalagi kalau misalkan hujan, gak bisa jualan. Ada rasa bersalah di dalam dirinya yang membuat dia merasa akan jatuh, akan rendah diri. Nah, dan tidak menyadari kita kadang melakukan itu ya Bu Indah ya. Ketika anak kita, aduh 84 zamannya Bu Indah ya, anaknya luar biasa. Tetapi kadang sebenarnya niat kita bagus, tetapi kita memposisikan diri pada membuat rasa bersalah. Ya, tolong anak, kalau kamu seperti ini, gimana coba? Nah, inilah rasa membuat rasa bersalah di posisi guru. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid dengan melalui persuasi. Posisi teman bisa negatif, bisa positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contoh, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat enggak bantuan ibu selama ini. Posisinya seperti teman kita dengan murid. Yang posisi, tetapi tidak semuanya dia bernilai positif. Artinya tidak semua itu akan memberikan hasil atau memberikan pengaruh yang positif untuk anak kita. Seperti kadang guru tidak dihargai lagi oleh siswa. Ketika kita memposisikan kita sebagai teman yang nantinya tidak menghasilkan kepribadian yang positif bagi anak itu. Kemudian yang keempat adalah memantau, di mana kita sebagai guru pada saat ini adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku dari murid kita berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Peraturannya apa nak? Misalkan anak sedang melakukan kesalahan, coba kamu ingat peraturannya apa. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ini adalah pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Inilah yang diharapkan untuk posisi kita sebagai manajer, di mana kita bisa membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita tidak dalam posisi penghukum, hanya menghukum, memberi rasa bersalah, rasa seperti teman tapi tidak memberikan solusi, kemudian cuma mantau saja, tetapi kita sudah sebagai manajer, di mana anak dipersilakan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan dia bertanggung jawab atas kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Inilah posisi manajer. Kemudian ada segitiga restitusi.
Ini adalah segitiga di mana kita menyelesaikan sebuah permasalahan di kelas kita dengan menggunakan segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Sedangkan dosen membagi 3 tahapan dalam membuat segitiga restitusi atau merestitusi siswa kita dalam menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini segitiganya Bapak Ibu. Pada posisi kita sebagai menstabilkan identitas, yang pertama adalah kita selalu ketika ada masalah kita akan memberi arahan kepada anak atau memberi sebuah penstabilan identitas di mana kita akan mengatakan, nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nih, ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh anak, kemudian kita juga akan berkata, kamu bukan satu-satunya nak orang yang pernah melakukan kesalahan. Inilah menstabilkan identitas di mana nanti anak ini akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak yang sedang melakukan kesalahan bukan kita hakimi, tapi kita selesaikan di mana penyelesaian kita itu akan memberikan rasa tanggung jawab dia untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Dia kembali ke kawannya bukan dengan karakter, tuh anak itu yang selalu salah. Oh, jadi kamu nih yang salah terus. Oh, jadi kamu nih biang keroknya. Tidak. Tapi dia akan kembali ke kawannya dengan rasa atau karakter yang lebih kuat, bahwa saya bertanggung jawab atas kesalahan saya dan saya memperbaikinya dengan cara A. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah ada permasalahan dari anak, maka kita akan memvalidasinya dengan salah satunya adalah kalimat, kamu tentunya punya alasan nak mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, keyakinan kelasnya sudah kita buat. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Pribadi yang seperti apa selanjutnya setelah kejadian ini? Nah, inilah restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid kita. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Masih. Saya akan membuat jadi 2 kelompok saja, 5 orang. Ibu Haryati boleh bergabung dengan Ibu Ati, nanti Bu Bistini bergabung dengan kelompoknya Bu Indah. Sedang izin ke belakang sebentar. Saya akan membagikan masing-masing satu kasus di sekolah kita atau di sekolah yang terjadi pada murid, dan nanti Ibu akan mempraktekkan ke sini bagaimana merestitusi dengan segitiga restitusi ini. Bagaimana dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Boleh itu kasus B, itu kasus A. Baik Ibu, saya berikan waktu 5 menit untuk Ibu bisa berdiskusi. Boleh dipersilakan sambil minum. Kemudian nanti akan mempraktekkan ke sini apa yang terjadi di masing-masing kasus. Jadi nanti Ibu ada yang jadi murid, kemudian ada yang merestitusi, ada yang jadi guru, dan silakan dipraktekkan seperti yang ada pada kasus itu. Boleh melibatkan semua, terserah. Silakan Bapak Ibu 7 menit.
Itu ada juga. Ini sampai jam berapa hari Jumat? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mengkonsumsi dari suatu permasalahan. Validasi tindakan yang salah itu, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Ya, kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan orang lain. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang harus dicapai saya? Keyakinan apa yang beri kamu keyakinan? Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan orang tersebut? Baik, Ibu silakan berbagi tugas. Siapa yang jadi Bu Basti, siapa yang jadi murid. Kemudian nanti kita akan mempraktekkan gurunya merestitusi dari kesalahan siswa yang telah dilakukan. Saya siswa. Boleh, silakan. Itu guru. Dari kelompok A, silakan berbagi tugas. Siapa yang akan merestitusi dan siapa yang direstitusi? Berarti bintangnya bisa. Silakan boleh diperagakan perannya ada siapa saja. Silakan. Guru sama Iklan. Gurunya ada dua itu. Pak Basti sama wali kelas. Ini kita yang balik ke Andi. Dua lagi temennya yang ketawa. Oh, yang kalau pas kita pulang dari situ tawarin. Dan kita itu maksudnya sembunyi. Ayo kita ke kamar mandi sebelit. Silakan untuk Yang mau presentasi bulan boleh. mau kelompok A apa kelompok B? Silakan kelompok B. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Ada Ibu Ati, Miss Nur, Ibu Ajeng. Dipersilakan. silakan jalan ceritanya dipisahkan. Sembunyi itu kan orang yang mama datang sana ya. Sebelah sana aja bisa nggak? Sana, tahu. Nggak nyampe ini ya. Panjang kok. Gimana? Namanya sidang maksudnya. Ya enggak kan pamit dulu ya. Pamit dulu sebelit. Gurunya siapa? Saya. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Kita tulisnya. Nggak usah wali. Apa ujiannya Pak? Jadi ambil lagi. Boleh diceritakan dulu kasusnya. Ngapain Pak? Jadi ibu-ibu ini ada murid yang pergi ke toilet ke kamar kecil. Jadi si murid ini bisa dalam satu hari ya, bisa dalam satu hari itu dengan beberapa guru. Setiap guru masuk dia pamit ke toilet sampai ditertawakan oleh teman-temannya karena teman-temannya tahu modusnya itu apa. Dan ketika diingatkan si Gita ini bukannya insaf, malah ngeles. Gitu. Kita bisa mulai, silakan. Silakan Gita, mau ke kamar kecil. Bapak saya mau ikut ke kamar kecil. Oh iya, silakan. Masuk dulu. Oh iya, masuk dulu. Ya, silakan.
Ibu melaporkan ke ya. Baik, sekarang mau ke toilet lagi? Iya. Oke, udah ya, bawa ke satu kali ya. Ya nggak usah masuk lagi ya. Lapor dulu sama lapor. Ya. Jadi Bu, ya ini saya punya murid, hobi banget ke toilet. Siapa Bu? Namanya Bita Salsabila. Oh Bita. Iya, Apa, jadi Bita gimana ya, sudah Bu? lewat depan kantor. Hari ini sudah berapa kali? Oh, ini udah 21 kali. Masya Allah. Masya Allah. Nanti Baik, laporan Pak Besti, kami terima dan akan kami tindak lanjuti nanti setelah istirahat. Saya panggil, kemudian kita gali permasalahan yang ada pada kasusnya si Bita. Terima kasih Pak laporannya, mudah-mudahan bisa terselesaikan kasus ini. Terima kasih. Kemudian Siswa tersebut direstitusi. Baik Ibu, silakan. Ini pertanyaannya Ini siapa? Bita ini ya. Kenapa dipanggil ke ruang di kelas? Ada permasalahan. kalau punya salah apa? Oh ya, saya dengar dari Pak Basti tadi sudah beberapa kali ke toilet. Sakit apa sebenarnya? Sembeli. Sudah sarapan belum? Sudah. Tapi mungkin salah makan, jadi mungkin sakit. Oh iya, tapi hati makannya. Tapi mulai besok makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan kalau masih sembeli terus menerus, coba deh ajak ibu periksa ke puskesmas ya, dicoba ya, mungkin ada sesuatu permasalahan yang ada di peternakan. Kemudian tidak ada loh manusia itu yang tidak mempunyai salah, atau manusia itu tidak semuanya sempurna. Tapi kamu bisa kok menjadi siswa yang baik, dan mulai besok mudah-mudahan tidak melakukan hal yang sama ya, karena satu mengganggu teman-teman di kelasmu. Setiap kamu izin teman-temannya tertawa dan konsentrasi belajarnya jadi buyar. Oke, bisa diterima mulai besok. Oke, terima kasih sudah menemui Ibu, dan mudah-mudahan ada perubahan di esok hari. Ibu tunggu perubahannya ya. Silakan masuk kelas lagi Bita. kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kita Berikan tepuk kelompok A. Kelompok B, maaf ya, kelompok B. Jadi tadi Bu Atin telah memberikan mempraktekkan segitiga restitusi terhadap muridnya yang selalu izin ke toilet dan selalu izin bolak-balik sehingga mengganggu kawan-kawan lainnya. Selanjutnya untuk kasus A atau kelompok A, kami persilakan untuk mempraktekkan. Dipersilakan. Ibu Gustini, Ibu Sawaila, Ibu Leli dan Ibu Perni. Baik, kita masih menunggu pembagian tugas dari kasus A.
Sembari kita menunggu, kita tadi sudah menyaksikan bersama. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk rombongan. Dulu nangis. Permen tadi gue pengen bawa loh. Harus pegang ini saya. Ulang lagi nangis lagi. Nanti dulu lagi biar agak lama. Sampai capek. Bingung gurunya kalau kayak gini. HP baru. Kasih apa baru? Kesel saya bu, kesel bu saya bu kesel. Digangguin sama Ali ya. Kenapa Ali? Jengkel aku bu, sering ngeledekin bu. Bukannya- Suka ngata-ngatain aku bu. Berarti itu tandanya Ali sayang. Enggak, jengkel aku bu. Benci aku sama Ali bu. Ya. Nanti jadi Ali yang pernah ngirim surat cinta sama kamu itu bukan? Enggak sudi aku bu. Aku benci sama Ali bu, benci bu sama Ali bu. Coba pelan-pelan cerita. Kenapa sama Ali? Ali itu loh bu, mungkin dia suka sama saya. Tapi aku nggak suka bu. Dia deketin aku terus, meledekin terus bu. Aku benci bu sama Ali bu, benci bu. Coba kalau meledekinnya tuh meledekin apa loh? Ya, dikatain tuh bapaknya. ngejek-ngejekin gitu bu. Terus tapi ada Contohnya apa? maunya, mungkin dia ada maunya bu sama saya bu. Oh gitu. Iya. Nah ini kamu kenapa sampai nangis terseduh-sedan ini? Kenapa? Saking udah puncaknya ini ya? Ngejeknya di depan teman-teman bu, di depan teman-teman aku ditembak bu. Udah coba kamu duduk kembali lagi ke kelas. Nanti ikut coba ngobrol dengan Ali ya. Ngapain sama Ali? Pakai share ya. Didatengin alinya didatengin. Coba Ali mana ya Ali ya? Nah, Ali, nanti setelah pelajaran selesai kamu ketemu sama ibu ya. Ibu mau ngobrol sesuatu sama kamu, ya? Bukan mau diajak pergi bu. Diajak pergi makan ya? Itu nanti kalau ibu udah selesai ngobrol sama kamu nanti kita makan, oke? Iya bu. Iya, janji Ali, ya. Cheese. Akhirnya Ali dipanggil. Sini di sini. Nah, Ali, ibu mau bertanya sesuatu sama kamu. Apa benar kamu sudah mengejek Amira? Sebenarnya aku bukan ngejek loh bu. Terus apa? Aku tuh cuman bales. Balas apa? Amira itu suka bilang-bilang aku anaknya Aminah. Ya aku marah lah bu. Ya kamu benar anaknya Amina enggak? Ya iya, tapi aku nggak suka aku dibilangin anaknya Aminah. Dia kan ibu aku. Oh gitu. Jadi ini balas berbalas mengejek ya? Iya, pokoknya kasih tahu ya bu sama siapa tadi namanya temanku itu. Aku juga nggak suka manggil nama dia loh bu. Jadi kamu diganggu karena diganggu pertama awalnya dari Amira apa dari kamu dulu? Dari Amira. Dari Amira. Dia itu bu disebarin ke satu kelas nama ibuku. Ya akunya malu kan bu, masa nama ibuku disebar-sebar. Dia mau nggak bu nama ibunya tak bilangin kemana-mana. Oh, nah terus kamu sampai Amira menangis tuh kenapa? Kamu apain itu Amira? Gimana caranya? Pokoknya dia harus nangis bu. Kok gitu? Harus. Dia
biar dia kapok loh Bu. Waduh, kamu nggak boleh seperti itu, Ali. Kan di dalam kelas kita udah buat peraturan bahwa di situ kita akan saling menghargai antara teman satu dengan yang lainnya. Kalau seperti itu, seperti apa, gimana coba? Jadi gimana dong Bu sikap saya ke Amira? Besok ketika sudah sekolah lagi, kamu harus saling bermaaf-maafan ya sama Amira. Jadi biar tidak ada lagi yang saling mengejek, kemudian saling tadi kamu nanti ibu juga akan memanggil Amira biar Amira nggak ngejek nama ibu kamu lagi. Temenin ya Bu. Temenin dong, nggak berani saya Bu. Nanti dia pasti nangis lagi, males saya Bu denger dia nangis. Baik, besok kita ketemu bertiga aja biar selesai masalahnya. Kamu, Amira dengan ibu. Jadi kita bertiga kumpul, kemudian kita cari solusinya biar tidak terjadi lagi saling mengejek di dalam kelas. Kan udah ada peraturan di kelas tidak boleh mengejek di dalam kelas, karena itu termasuk dalam tidak saling menghargai. Ya kan kita harus saling menghargai antar teman, apapun itu. Oke? Oke, siap Bu. Oke. Makasih Bu. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok A dan kelompok B. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas presentasinya bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di siswa. Di kasus A bahwa Amira kemudian dengan Ali, Amira menangis terseduh-seduh karena diejek oleh Ali. Kemudian ibu dia telah merestitusi, ibu dia selaku guru telah melakukan restitusi terhadap Ali. Kemudian di kasus B juga tadi wali kelas telah merestitusi siswanya melalui laporan dari salah satu guru bahwa ada siswanya yang selalu izin ke kelas berulang kali sehingga mengganggu kawan-kawan lain yang ada di kelas. Dan guru tadi juga sudah melakukan restitusi terhadap siswa tersebut. Baik Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sampai kita di ujung kegiatan kita dengan rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir, maka kita sudah sampai pada materi terakhir, yaitu tadi segitiga restitusi. Dari refleksi materi yang telah kita kita dapatkan dari awal sampai akhir, mungkin ada satu dari ibu yang bisa merefleksikan bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan ini, kemudian apa yang Ibu udah dapatkan dan kedepannya kita mau seperti apa. Saya minta boleh siapa yang mau memberikan refleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan hari ini, kemudian apa yang didapatkan dan kedepannya apa yang bisa kita terapkan. Mungkin Bu Sawaya. Terima kasih Ibu, dipersilakan. Pakai mic Bu, boleh sini. Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembelajaran ini sebenarnya sangat positif dan bagus, sehingga untuk ke depan kalau pembelajaran seperti ini kita lakukan akan memberikan efek yang bagus untuk anak-anak, di mana perkembangan sekarang luar biasa kan, sehingga pengelolaan kelas, pengelolaan terhadap kasus-kasus yang ada di kelas dan anak-anak lebih manusiawi, ya, sehingga mengatasi masalah itu dengan baik, mungkin lebih indah caranya ya. Sehingga untuk hari ini bagi saya ini sangat menguntungkan ya, dapat pembelajaran ya, mungkin inilah nilai-nilai dari guru penggerak ya, yang mungkin dulu belum begitu digerakkan ya. Nah lalu sekarang kita guru penggerak mulai dicanangkan untuk memberikan hasil pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Bu Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Sawaya. Terima kasih Ibu untuk refleksinya. Kalau saya menanyakan kepada
semoga diseminasi atau berbagi dari apa yang saya pahami, yang saya bagikan kepada ibu semua bisa kita praktekkan di kelas kita, dan ini bermanfaat untuk diri kita, sekolah kita, dan terutama untuk budaya positif di SMP Negeri 1 Pringsewu. Baik Ibu, kegiatan kita telah selesai. Dengan sangat terasa bersyukur, marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika nanti saya memerlukan dukungan kembali untuk kegiatan berikutnya, saya mohon Bapak Ibu untuk lebih berkenan lagi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Terima kasih.